Untuk pertama kalinya kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. Lalu muncul optimisme bahwa akan menjadikan Indonesia sebagai ibu kota budaya dunia. Tapi seperti apa caranya? Kekayaan budaya kita tuh kuat, akarnya jelas, ya, rootnya itu jelas, dan kita punya apa yang saya sebut nih mega diversity. Jadi reinventing Indonesian identity, menemukan kembali identitas nasional kita, bahwa kita ini peradaban yang tertua. Stand by. On the record. Halo pemirsa Antara, selamat datang di podcast Antara on the record. Tidak biasa-biasanya ini saya sekarang berada di satu ruangan yang dari benda-bendanya saja terlihat adalah benda-benda yang berbudaya begitu ya. Karena saya akan ngobrol bahas banyak soal kebudayaan dengan siapa lagi kalau bukan Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Apa kabarnya Pak Fadli? Baik, terima kasih Mbak. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan Pak Fadlizon ini dalam pidatonya waktu itu Pak, saya dengar kalau Bapak ini adalah orang budaya sebetulnya, orang kebudayaan yang masuk ke politik. Karena Pak Fadli kan memang lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ya kalau sekarang di FIB UI gitu Pak. Tepatnya Sastra Rusia. Betul. Kemudian masuk politik dan sekarang masuk ke pemerintahan pegangnya kebudayaan. Bapak ngelihat kebudayaan Indonesia in general seperti apa sih sebetulnya? Jadi pertama memang kita bersyukur bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo menjadikan kebudayaan sebagai sebuah kementerian tersendiri. Harapan dari banyak seniman, budayawan, para pegiat dan pejuang kebudayaan sejak lama sebenarnya. Akhirnya terwujud sekarang. Ini adalah juga komitmen dari Pak Prabowo menjadikan kebudayaan itu semacam fondasi dari haluan negara kita. Karena kekayaan budaya kita ini sangatlah beragam, sangat luas dan sangat kaya. Kita ini seringkali dikatakan negara yang kalau secara kebudayaan itu superpower, adikuasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ekspresi-ekspresi budaya kita itu luar biasa. Dari mulai seni pertunjukan, seni tari, teater, musik tradisional, musik film dan sebagainya. Pokoknya itu yang dimaksud dengan ekspresi budaya. Belum lagi peninggalan-peninggalan, warisan-warisan budaya yang tangible maupun yang intangible. Benda dan tak benda gitu Benda dan tak benda yang luar biasa, yang sekarang sudah kita kumpulkan jumlahnya secara nasional itu 2.213 intangible cultural heritage. Dan alhamdulillah sekarang yang terdaftar di UNESCO dari yang tadinya 13 per tanggal atau minggu pertama Desember ini tambah lagi 3, yaitu Reok Ponorogo, kemudian Kebaya, dan juga musik Kolintang. Nah, ini menambah satu acknowledgement, inskripsi terhadap budaya kita sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, kebudayaan secara umum saya kira kita semua paham, ini adalah satu hal yang definisinya luas, dari mulai sistem gagasan, pemikiran, kehidupan kita sehari-hari, dan termasuk ekspresi-ekspresi seni budaya dan lain-lain yang cukup banyak. Dan kita nih perlu lestarikan, kita perlu kembangkan, kita perlu manfaatkan, kita perlu bina menjadi kekuatan. Ya. Dan disinilah pentingnya Kementerian Kebudayaan. Karena ada di dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar kita, disebutkan di situ, ini jarang dikutip. Apa isi pasal 32 UUD 45 itu? Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Dengan menjamin kebebasan masyarakatnya untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi ini perintah konstitusi untuk memajukan kebudayaan nasional itu. Kalau bicara tadi ya soal warisan budaya tak benda, Pak Menteri juga sempat ngomong ya ada 3 elemen gitu Pak yang nambah per Desember 2024. Ada Kebaya, ada juga Kolintang, dan satu lagi Reok Ponorogo. Itu kan juga pasti perjalanannya
nggak singkat ya Pak ya? Iya. Kalau bisa diceritain gimana sih Pak? Jadi begini, memang dulu yang pertama kali didaftarkan waktu itu belum menjadi Intangible Cultural Heritage, dulu namanya masih Masterpiece of Oral Tradition and Intangible Heritage of Humanity. Jadi warisan agung budaya dunia, warisan adiluhung gitu ya. Item persyaratannya cukup banyak. Yang pertama didaftarkan dulu itu adalah wayang tahun 2003, keris di tahun 2005. Kemudian berubah aturannya di UNESCO, syaratnya lebih mudah. Nah, didaftarkan ulang lah wayang jadi tahun 2008. Kemudian keris, lalu ada batik, ada angklung, ada gamelan, ada pantun, pinisi, tari Bali, saman, sampai yang akhirnya tahun lalu adalah jamu. 13. Nah, tentu ya yang namanya UNESCO juga punya keterbatasan, mereka punya evaluating body namanya gitu ya, komite yang melakukan verifikasi terhadap budaya-budaya ini. Akhirnya dibatasi setiap negara itu hanya bisa mendaftarkan satu Intangible Cultural Heritage setiap 2 tahun. Nah, makanya kita juga diberikan kesempatan untuk sama-sama dengan beberapa negara lain, namanya joint nomination atau representative list dari sejumlah negara, 2 negara atau lebih dan sebagainya. Seperti yang kita lakukan dalam hal ini dengan kebaya dan juga dengan kolintang. Selain itu, ya kita majukan juga reog dalam rangka untuk penyelamatan, pemeliharaan dan juga safeguarding gitu ya. Karena budaya reog ini juga budaya yang sangat penting bagi kita. Dan alhamdulillah ketiganya kemudian diakreditasi atau inskripsi. Ya terakhir untuk wayang nih, reog yang pertama tanggal 3, kemudian kebaya tanggal 4, dan kolintang tanggal 5, nanti tanggal 5 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang kebaya, ini kan dari nominasi bersama 5 negara ya Pak. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan satu lagi Thailand gitu ya. Kalau kita lihat ini secara teknis kan karena misalnya dalam 2 tahun kata Pak Menteri tadi kita hanya bisa mengajukan 1 begitu, makanya ada perlu joint nomination. Tapi secara alasan kebudayaan, ini walaupun memang rootnya mungkin sama gitu ya Pak, dari Melayu misalkan seperti itu. Tapi kalau kita bahasnya dengan kita kan sempat juga nih Pak mengalami ada klaim-klaim dari negara tetangga gitu ya mengenai adat kebudayaan Indonesia gitu, dan kita merasa kayaknya itu punya Indonesia deh gitu. Negara tetangga juga bilang itu punya negara kami deh. Sebenarnya kalau untuk menyikapi hal seperti itu kita mesti kayak gimana sih Pak? Ya menurut saya kita perlu menyikapinya tentu dengan positif aja. Artinya gini, kekayaan budaya kita tuh kuat. Akarnya jelas, ya, rootnya itu jelas, dan kita punya apa yang saya sebut nih mega diversity. Memang itu entitasnya ada di kita kok. Tetapi karena jumlah penduduk kita ini banyak, sekarang ini 280 juta, dan banyak yang bermigrasi juga ke negara-negara tetangga kita, wajarlah kalau mereka juga membawa budayanya. Jadi kalau ada yang membawa misalnya wayang sampai di Malaysia, wajar ya, itu pasti orang Jawa yang di Malaysia gitu ya, atau keris ya, walaupun itu keris udah pasti dari kita gitu ya, tetapi ada orang-orang dari Jawa, dari Sumatera, dari Bugis, Makassar atau Bali, Lombok, itu juga membawa budayanya ke sana. Ya karena itu kan banyak juga keturunan dari Indonesia. Keturunan kita di Afrika Selatan aja ada 2,7 juta. Banyak Pak. Ya di Cape Malay, di Cape Town, kemudian di Suriname, di mana-mana. Ya sebenarnya bahkan nenek moyang orang Maori Aborigin itu juga menurut sejarahnya bisa saja dari kepulauan-kepulauan di Nusantara. Gitu. Saya pernah lihat itu di Museum Rotorua di Selandia Baru, ya, dan juga banyak di negara-negara Pasifik itu juga banyak dari kita, migrasi dari kita. Kita ini kebudayaan yang tua. Jadi Indonesia ini kebudayaannya sangat tua. Banyak ditemukan lukisan-lukisan purba, umurnya 50-an ribu tahun. Dulu
zaman Belanda hanya dibilang 5.000 tahun. Dengan ditemukannya teknologi yang lebih canggih, carbon dating dan lain-lain, akhirnya para ilmuwan sepakat seperti yang di Gua Leang-Leang itu umurnya 52.000 tahun sekarang ini. Dulu 10 tahun lalu masih dibilang 40.000 tahun. Sekarang 52.000 tahun. Ini mengalahkan yang tertua dulu di Perancis, di Spanyol atau di beberapa negara lain. Hanya 30 ribuan tahun. Kita ini sudah 52.000 tahun. Tertua. Nggak ada yang mengalahkan kita. Nah, belum lagi yang lebih tua lagi di era prasejarah. Yang umurnya jutaan tahun. Kita ini punya penemuan Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo erectus. Itu umurnya di atas 1 juta tahun. 1 sampai 2 juta tahun. Jadi kita ini peradaban yang tua. Nah, ini yang harus kita jadikan satu fondasi, landasan sebagai identitas kita juga. Jadi reinventing Indonesian identity, menemukan kembali identitas nasional kita, bahwa kita ini peradaban yang tertua. Ya, tertua di dunia menurut saya. Gitu ya. Dan ini sangat penting supaya proses karakter building kita itu lebih akurat, lebih solid, dan membuat, ya kalau kita ini peradaban tertua, orang Indonesia itu lebih percaya diri, tidak minder. Ya, kita kan seringkali karena akibat penjajahan, kolonialisme, itu ada mentalitas kolonial, mentalitas terjajah. Ada inferiority-nya inferiority di situ. kompleks, ada minderwaarde hates kompleks gitu ya, yang membuat kita ini nggak percaya diri. Lihat bule itu, kita merasa mereka lebih hebat dari kita. Enggak, kita ini hebat juga. Kekayaan budaya kita ini hebat. Gitu. Modal kebudayaan kita banyak. Itu sudah nggak bisa diragukan lagi lah. Kalau Pak Fadli tadi sempat bicara bahwa Indonesia itu budayanya sudah juga tersebar kemana-mana. Masyarakat kita sudah migrasi ke banyak lokasi di dunia gitu ya. Apakah ini juga jadi salah satu modal untuk kita melakukan diplomasi budaya, menyebarkan lebih budaya Indonesia ini lebih luas lagi gitu, Pak? Iya, dan memang itu perintah konstitusi kan. Tadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi kita nih harus berkontribusi untuk peradaban dunia. Dan menurut saya itu banyak nilai-nilai dari budaya kita yang sangat penting sekarang ini. Gotong royong, inklusif, toleransi, ya, nilai-nilai budaya kita tuh luar biasa. Yang nilai-nilai itu mungkin tidak ada di dalam budaya lain. Kolektivisme, ya, bukan individualisme dan sebagainya. Termasuk ya secara ideologis, kemudian dasar negara kita kan Pancasila yang merupakan ya sebuah invention juga dari kearifan-kearifan lokal yang begitu kaya dan begitu banyak dari akarnya budaya kita gitu. Demokrasi kita juga berakar dari budaya kita. Budaya silaturahmi, budaya musyawarah untuk mufakat, dan lain-lain. Jadi banyak nilai-nilai itu yang harus kita diseminasi. Belum lagi yang tadi, termasuk yang modern, pop culture, film, musik, dan sebagainya, yang saya kira kita punya potensi yang sangat besar. Sampai kuliner, dan lain-lain gitu ya. Ekspresi-ekspresi budaya tadi, teater, tari-tarian, musik tradisional atau musik modern. Saya melihat kaya sekali kok. Saya selalu mengatakan di mana-mana, saya keliling 100 negara, tidak ada negara itu yang lebih kaya dari Indonesia dalam soal budaya. Gitu. Karena itu, mungkin inilah saatnya nih Pak, karena kan Kementerian Kebudayaan, kementerian yang berdiri sendiri baru untuk pertama kalinya nih gitu ya. Langkah konkret apa yang sudah disiapkan akan dilakukan ke depan nih untuk menyebarluaskan budaya Indonesia lebih jauh lagi ke seluruh dunia? Ya, tentu yang pertama kita bereskan dulu masalah internal kita, struktur organisasi, tata kelola, dan juga ini bukan tanggung jawab sendiri Kementerian Kebudayaan. Ini harus menjadi suatu kolaborasi semua pihak, dengan jadi pemerintah, swasta, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga individu-individu, para pegiat kebudayaan, para pejuang kebudayaan. Ini harus
kerja bersama, kolaborasi, sinergi, sehingga menjadikan kebudayaan kita ini hadir di semua lini, ya, dan juga menjadi bagian dari satu fondasi yang mewarnai segala macam aktivitas. Dan inilah yang akan kita lakukan. Artinya masyarakat, pelaku budaya juga kan pastinya harus diajak buat ikut terlibat ya Pak ya dalam pemajuan ini. Sejauh ini aspirasi yang Kementerian Kebudayaan dapatkan dari ngobrol-ngobrol sama para pelaku budaya itu sejauh ini seperti apa sih Pak? Banyak, kita udah membiasakan ya, saya minta ada semacam informal breakfast meeting. Makan pagi bareng atau ngopi bareng, ngopi pagi, kita istilahkan ngopi pagi bersama insan perfilman, ngopi santai dengan insan musik, dengan para pegiat dan aktivis kebudayaan. Ini sudah beberapa kali kita adakan. Kita di situ sambil menyerap aspirasi, sambil mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi, supaya kita benahi nih untuk ekosistem film seperti apa, ekosistem musik, ekosistem di seni pertunjukan, teater, tari, mungkin di kalangan sastra dan sebagainya. Jadi seni rupa juga demikian. Jadi kita bisa menyelesaikan apa kendala-kendalanya, apa masalah-masalahnya. Dan sejauh ini saya kira berjalan cukup lancar. Ya, misalnya dalam persoalan film Indonesia sekarang bagus. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Penontonnya lebih dari 72 juta, mungkin bentar lagi 80 juta. Untuk pertama kalinya mencapai rekor selama Indonesia merdeka. Kemudian lebih banyak film-film Indonesia dibanding film-film import. Apa masalahnya? Kekurangan layar. Nah, kita juga menggerakkan swasta dan juga investasi dari kalangan perorangan atau swasta untuk membuat layar-layar baru. Hari ini tadi tanggal 5 Desember kita bersyukur ada pihak swasta yang membuka 51 layar di kabupaten, di 17 kabupaten kota. Khusus untuk film-film Indonesia. Nah, ini kan berarti semakin menggairahkan, semakin bagus. Musik saya kira juga begitu. Kemarin dalam Anugerah Musik Indonesia banyak penyanyi-penyanyi baru, pencipta-pencipta lagu baru yang luar biasa. Yang mereka ditonton di platform sosial medianya sampai 70 juta, 60 juta ya. Ini kan satu hal yang menggairahkan. Jadi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi digital platform ini jadi juga sesuatu peluang ya yang sangat penting terutama bagi talenta-talenta baru, talenta-talenta muda yang berbakat yang bisa menerobos pasarnya sendiri dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat internasional. Untuk mendukung kegairahan yang lagi naik daun ini ya Pak, misalnya kita bicara musik, kita bicara film gitu ya, ini kan lagi kayaknya bersemangat sekali gitu geliatnya di Indonesia ini. Dukungan penuh yang diberikan sama pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan secara konkretnya akan seperti apa? Karena kan Kementerian Kebudayaan juga secara pendanaan punya dana Indonesiana gitu ya Pak. Itu termasuk juga nggak? Oh iya dong. Itu kan memang dimaksudkan sebagai anggaran dana yang bisa digunakan oleh para pegiat seni, para pejuang kebudayaan untuk bisa diakses dengan standar-standar dan kurasi tertentu. Dan itu memang diadakan itu dalam rangka untuk mendukung perhelatan, event, ekosistem di dalam berbagai macam ekspresi budaya tadi, film, musik, seni pertunjukan dan lain-lain. Nah, itu dukungan. Tapi yang terpenting adalah dari para pelakunya sendiri yang juga dan juga dari masyarakat. Masyarakat kita ini harus mencintai budaya Indonesia, budaya kita sendiri. Jangan sampai mereka tidak tahu potensi budaya kita yang luar biasa besar. Jangan sampai mereka lebih menyukai budaya orang lain, ya, kerasukan budaya orang lain, tapi tidak kerasukan budaya kita sendiri. Gitu. Nah, ini yang saya kira PR yang penting. Bagaimana orang Indonesia mencintai budaya Indonesia. Dan untuk bisa mencintai budaya Indonesia oleh masyarakat Indonesia sendiri sampai nanti gitu ya, ini akan bisa meluas di seluruh dunia. Kalau Pak Fadli ngelihat
best practice yang dilakukan oleh negara lain misalnya dalam mengekspos kebudayaannya keluar, itu negara apa yang mungkin bisa kita contoh caranya? Yang paling dekat dengan kita itu misalnya negara tetangga kita di Asia seperti Jepang dan Korea misalnya. Ada di Jepang dulu pop culture dimulai dengan anime, manga, video game. Di Korea kalau kita lihat ada Korean Wave, ada Hallyu, ada K-pop, drama, film yang masuk ya. Itu perlu juga menjadi contoh bagi kita. Bagaimana mereka juga dalam satu proses yang panjang ya. Lama itu mereka. Lebih dari 20 tahun mempersiapkan itu. Sehingga kemudian melahirkan seperti sekarang ini. Ya kalau kita lihat nih K-pop ini sekarang sudah generasi keempat ya. Nah, tapi kan itu panjang dan perlu satu kedisiplinan, perlu talenta-talenta yang terbaik yang diseleksi, ya latihan-latihan yang sangat keras dan kompetisi yang juga sangat keras. Ya kita harus siap dengan itu. Tentu memang membutuhkan satu afirmasi, terutama bagaimana menyiapkan platform, forum, atau event. Saya melihat, saya sangat optimis ya. Misalnya di dalam film kemarin ada JAV, kemudian ada JAV Market juga yang dihadiri oleh 96, hampir 100 peserta pameran dari berbagai negara, ya utamanya dari kita. Itu juga membuat networking yang sangat baik gitu antara semua stakeholder yang ada. Jadi bisa bersinergi di situ, saling mendukung, dan masing-masing kebutuhan ada bertemu di titik yang sama, saling membutuhkan. Korea punya K-Wave, Pak. Berarti Pak Fadli optimistis Indonesia bisa punya I-Wave? Saya yakin kita bisa. Bagaimana ya tadi dengan kerjasama semua pihak, kita bisa mempunyai I-Wave itu ya. Kita bisa menjadikan budaya Indonesia itu budaya yang ya kalau budaya kita disukai oleh masyarakat sendiri itu sudah 280 juta. Nah, belum lagi kalau kita sampai keluar. Nah, saya yakin sangat bisa kita. Apalagi dengan generasi baru ini yang hebat-hebat ya. Yang mereka itu digital literate gitu ya. Dan mereka punya banyak sekali ide, gagasan, komparasi dari berbagai negara. Apalagi mereka juga bisa menggunakan perkembangan informasi dan teknologi yang baru, AI dan sebagainya itu. Saya sangat optimis bahwa budaya kita bisa mendunia, kita bisa menjadi hub, bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia, kita bisa membuat kebudayaan kita dikenal di berbagai negara, di dunia internasional, di dunia gitu. Dan sebelum mungkin kebudayaan itu kan bisa keluar, bisa terekspos di seluruh dunia, tapi kita juga menghadapi kebudayaan yang ada di daerah terpencil misalnya, yang mungkin sulit diakses oleh masyarakat di wilayah lain sehingga nggak ketahuan begitu, Pak. Kemudian kita juga menghadapi dengan adanya ancaman kepunahan misalnya karena masyarakatnya yang sudah semakin sedikit atau masyarakatnya yang tidak lagi menggunakan atau melakukan kebudayaan itu. Pak Fadli ngelihatnya hal ini seperti apa? Itu harus didata, makanya kita memerlukan satu pendataan yang akurat. Ya, kita mempunyai instrumen dari struktur yang ada, misalnya Balai Pelestarian Kebudayaan, BPK. Tetapi yang paling penting adalah dari semua stakeholder tadi, termasuk dari masyarakat yang punya kepedulian. Memang misalnya dari sisi bahasa, bisa saja bahasa itu kehilangan, punah, karena penuturnya sudah semakin sedikit. Kemudian praktek-praktek kebudayaan yang langka, ini perlu ada satu safeguarding, perlu penyelamatan. Ya, misalnya terutama di dalam tradisi lisan. Ya, kalau di Jawa Barat itu misalnya apa ya, Jangjawokan atau apa. Kemudian kalau kita lihat misalnya arsitektur, saya bahkan membuat satu
revitalisasi terhadap arsitektur rumah-rumah bambu Sunda yang sudah punah ya. Yang tipe-tipenya itu mengikuti binatang, misalnya badak heai, tagog anjing, siriteweul, ya, panglong jajar, jalopong dan lain-lain. Itu udah tipe-tipe rumah Sunda yang dari bambu yang sudah punah, tapi kita hidupkan lagi gitu. Nah, ini bagian dari sebuah pelestarian dan juga pemanfaatan yang memang budaya kita tuh selalu dekat dengan alam. Gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan dari alam kita. Dan kalau untuk melihat pelestarian itu ya Pak, masyarakat sejauh ini animonya gimana Pak? Saya kira mulai tumbuh satu kepedulian di masyarakat kita. Mereka juga khawatir kalau budaya itu hilang. Iya pasti. Jadi selalu saja akan tumbuh komunitas-komunitas. Kita perlu adanya komunitas-komunitas dan kepedulian dari warga yang ada ya ketika budayanya itu terancam. Iya. Ya, oleh karena itu kita sekali lagi tadi perlu pendataan. Museum-museum ini juga perlu dalam rangka untuk edukasi, literasi, narasi gitu. Tapi kita memerlukan satu museum yang hidup, yang bisa untuk pembelajaran. Taman-taman budaya itu untuk ekspresi-ekspresi budaya di daerah yang bisa memunculkan kembali misalnya ekspresi budaya yang mungkin hampir punah atau hilang dan sebagainya. Jadi dan kita juga di Kementerian Kebudayaan mendata tadi cagar budaya maupun warisan budaya tak benda kan dalam rangka itu supaya tidak ada yang hilang. Jadi warisan budaya tak benda kita nih sekarang jumlahnya 2.213. Kemarin dari melengkapi yang 2.213 itu 272 dari seluruh Indonesia. Nah, itu setelah dikurasi, diverifikasi itu dalam rangka sebenarnya untuk melakukan pendataan dan juga terus menghidupkan di komunitasnya, di masyarakatnya ekspresi-ekspresi budaya intangible cultural heritage itu. Gitu. Cara-caranya mungkin tadi satu persatu karena ini banyak ya Pak ya, Kementerian Kebudayaan kayaknya spektrumnya banyak banget nih yang mesti diurusin gitu. Kalau kita melihat arah tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai ibu kota budaya dunia gitu ya Pak. Untuk mencapai ke situ sebetulnya hal utama yang akan dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan ini bakal seperti apa sih Pak Fadli? Ya, hal utamanya bagaimana orang Indonesia mencintai budaya Indonesia sendiri itu dulu. Itu fondasinya. Karena dengan begitu dia akan menggerakkan ekspresi-ekspresi budaya di daerah masing-masing, di etnisnya masing-masing, di komunitasnya masing-masing. Ya seperti keris. Saya waktu menjadi Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, belum terlalu banyak paguyuban, baru belasan. Sekarang sudah 200-an paguyuban lebih dan menggeliat keris. Wayang saya kira nanti kalau ekosistemnya juga dihidupkan, semakin banyak orang Indonesia yang suka dengan wayang. Kalau yang modern film itu udah hidup ya, batik itu hidup dengan sendirinya, bahkan sudah menjadi industri. Ya, begitu juga dengan musik, saya kira sudah menjadi industri musik yang saya kira sangat bagus. Nah, tetapi di dalam wilayah-wilayah tradisi terutama ini perlu afirmasi. Musik-musik tradisional, ekspresi-ekspresi budaya tradisional ini perlu afirmasi gitu. Tadi kita sudah bicara soal 3 elemen tambahan lagi yang masuk ke yang disahkan oleh UNESCO gitu Pak. Next, apalagi yang akan diarahkan menuju ke sana? Banyak ya. Tadi itu ada 2.213, nanti kita pilih salah satu yang dari situ. Dan pasti itu harapan masyarakat Indonesia semuanya ya Pak. Kita sama-sama menantikan dan sama-sama mengupayakan supaya Indonesia bisa menjadi ibu kota budaya dunia gitu ya. Oke Pak Fadli, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mbak. Bareng Antara dan pemirsa Antara, itulah obrolan seputar kebudayaan dengan Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast Antara di antaranews.com/video dan juga YouTube Antara TV Indonesia dan mendengarkan audionya di Noise dan Spotify Podcast Antara. Pemirsa Antara, kita ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye.